Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang kehilangan muka, area kita kering. Ini sukses kita bersama. Dan saya yakin hal-hal semacam ini juga banyak di organisasi-organisasi yang lain. Ada legacy-legacy yang ditinggalkan oleh pendahulu kita, gitu, yang agak sulit untuk kita geser, gitu ya. Padahal kita tahu ini legacy ini kayaknya bisa lebih disempurnakan, gitu ya. Nah, tips seperti itu yang harusnya Anda bisa empatik, ya. Caranya jangan frontal, caranya jangan vulgar. Nanti tim kita pecah, aset kita kemana-mana, rugi perusahaan, talent kita pindah ke kompetitor dan sebagainya. Sayang, jangan. Empati, satukan lagi, kembali. Persamaan kita apa sih? Persamaan kita itu yang kita kerja. Perbedaan kita apa sih? Perbedaan kita kenali, kita maklumi, kita lakukan empati. Habis itu, oke, yuk bareng-bareng lagi. Dan itu success story yang saya tadi ceritakan ke teman-teman Bapak Ibu semua. Itu rasanya manis, luar biasa. Luar biasa. Dan kita sebagai karyawan ya, kita kan kerja bukan cuma nyari duit ya. Ya oke lah, nanti akhir bulan juga kita udah nunggu-nunggu gaji kapan ditransfer, itu manusiawi. Tapi bukan semata-mata uang yang kita cari. Ya. Yang kita carikan juga adalah kita punya kontribusi yang memang ada di kesehatan. Dan itu dihargai, dan itu diakui. Itu satu yang jadi kepuasan kita sebagai profesional. Kalau kita punya sesuatu loh buat organisasi kita. Itu luar biasa. Nah, oke. Saya tambahin tadi cerita case ya, bagaimana kita bisa menggeser legacy tadi dengan cara yang cantik, gitu ya. Oke, sambil saya menunggu ada pertanyaan mungkin. Silakan Bapak dan Ibu dari Jaya Beton, jikalau ada yang mau bertanya bisa langsung unmute mic-nya. Apakah ada dari Bapak dan Ibu dari Jaya Beton? Mungkin saya mau minta sharing dari Pak Sandi ya Pak, Mas Sandi. Kita yang di level middle manager ini seringkali banyak mengalami dilema ya Mas ya. Misalnya itu kita pimpinan di atas kita itu dari generasi yang mereka itu punya keyakinan bahwa ketika kita dikasih kerjaan itu adalah sebuah kepercayaan dan itu adalah sebuah kehormatan. Jadi kadang mereka itu tidak memikirkan bahwa ini tuh butuh rehat sebentar gitu. Karena bagi mereka pun rehat itu bukan sebuah istilah gitu ya. Tetapi di bawah kita yang mana pekerjaan ini mau kita eksekusi, kita distribusikan adalah generasi yang mereka mengatakan saya ini kerja untuk kualitas hidup gitu loh. Jadi mbok ya dikasih rehat sedikit gitu. Nah, yang di tengah-tengah nih gitu. Bagaimana supaya yang di atas itu bisa paham bahwa yang di bawah ini tuh lahir bukan dari historical background yang sama, yang mana mereka mau bekerja tetapi mereka butuh ada waktu untuk personal seperti itu. Dan ke bawah juga kita mau mengatakan bahwa ya ini kepercayaan, tetapi saya juga paham gitu bahwa mereka juga butuh untuk memiliki waktu untuk rehat. Nah itu gimana Mas kira-kira tipsnya? Ya, oke. Ya itu sangat umum ya terjadi di generasi ya, di posisi middle manager. Middle manager itu di tengah-tengah, pencet atas, pencet bawah. Jadi kayak sandwich gitu ya. Atas bawah kita harus bisa menahan tekanan itu dari atas ada, di bawah juga kondisi. Ya, kalau dibilang ya seninya memang di situ ya sebagai middle manager untuk bisa mengakomodasi dua tekanan atas bawah gitu. Mungkin kadang-kadang juga dari samping juga ada yang menekan sesuatu gitu. Dan itu terjadi. Nah, kalau kembali ke
judul pelatihan kita hari ini, itu bagaimana memimpin generasi yang bermacam-macam. Ya. Nah, sekarang kalau kita dalam konteks ini adalah ada di posisi middle manager, artinya dalam konteks ini sebenarnya ada pimpinan, bukan si middle manager pimpinannya, tapi si atasannya dari middle manager inilah pimpinannya. Nah, atasannya si middle manager ini harus juga tahu materi pelatihan ini, bahwa dia juga harus bahwa dia juga harus tahu bahwa ada generasi-generasi yang cara berpikirnya berbeda dengan mereka gitu ya, dan punya value yang agak bergeser dengan mereka, sehingga si orang-orang yang ada di atas ini bisa mengkondisikan tim yang ada supaya tim ini lebih kondusif untuk berkolaborasi satu sama lain. Gitu. Jadi kalau saya ditanya ini gimana perannya middle manager? Middle manager ya menjaga tekanan atas dan bawah itu tadi perannya. Tapi kalau siapa yang punya peran kunci sebenarnya adalah yang menjadi pimpinan dari tim pada saat itu. Misalnya ternyata pimpinannya adalah kita, si middle manager ini. Wah, itu kesempatan emas berarti malahan. Wih, Pak, ternyata saya ya Pak yang jadi pimpinannya untuk proyek ini. Sehingga ya berarti saya dong Pak yang harus mengakomodasi atas dan bawah, memberi mereka pengertian terhadap perbedaan nilai-nilai dan generasi latar belakang dan sebagainya. Ya, sorry to say, iya sih Bu, jadinya harus middle manager yang jadi pimpinan di situ untuk membuat tim itu saling punya empati satu sama lain, saling tahu kepentingan dan kebutuhan satu sama lain, dan mereka bisa saling menempatkan diri. Nah, kondisi itu pernah terjadi di saya di proyek yang tadi, Pak Stuti. Di proyek saya tadi, saya di posisi middle, saya di posisi tengah. Dan itu adalah kebijakan yang turun dari atas sana. Karena itu sangat kritikal. Tingkat resikonya udah bukan merah lah gitu, hitam. Ya. Sehingga keputusan jatuh dari langit lah. Gitu. Nah, sekarang bayangkan saja, saya di posisi middle manager harus bisa memanage keputusan yang jatuh dari langit. Nggak mungkin. Tapi saya bisa agak menyentuh yang malaikatnya lah yang di antara bumi dan langit ini, supaya malaikat ini bisa menyampaikan ke langit gitu ya, supaya ide-ide yang ada di bumi ini tersampaikan ke sana. Nah, itu peran dari si middle. Wah, berat dong Pak. Ya berat. Ya. Tapi kan kita punya kelebihan. Kita udah ikut pelatihan ini, hari ini. Ya kan? Kita punya kelebihan dibandingkan orang yang di atas kita yang tidak ikut pelatihan ini. Jadi ini adalah waktunya kita ke mereka untuk memberikan sharing pengalaman kita di training hari ini kepada mereka. Buatlah mereka punya kayak aha momennya itu. Oh iya ya, betul ya. Oh ternyata begitu ya. Gitu ya. Jadi kita kayak ada step sebelum kita meliding mereka dalam tanda kutip ya. Karena kadang-kadang mereka nggak mau secara formal di leading sama kita ya. Dan kasus saya kemarin itu tidak secara formal saya jadi kepala proyek untuk pencegahan banjir, enggak, saya informal. Tapi kebetulan karena saya di HR dan GA itu ada di safety itu juga ada di bawah saya, jadi saya agak ada punya akses ke arah situ. Itu yang saya maksimalkan untuk bisa reach batasan itu. Jadi seninya di situ sebagai seorang middle manager. Middle manager itu harus luar biasa inovatif, luar biasa kreatif. Kalau misalnya nabrak tembok ya minggir ke kiri dulu, nyari lubang lagi, maju lagi, nabrak lagi, apa minggir ke kanan lagi, nyari lubang lagi, maju lagi. Karena tujuan kita di depan sana, bukan di kiri, bukan di kanan. Dan itu seninya. Dan terus terang, middle manager yang bisa mengatasi problem-problem semacam ini, itu middle manager yang sangat valuable, sangat berharga.
middle manager yang semacam ini, meskipun kasarnya ya, ditaruh di comberan, dia akan tetap menjadi intan. Dia akan dicari dan dia akan diambil lah. Nah, kalau mesti middle manager ini kemudian mentalnya kayak kerupuk gitu ya misalnya, jadi melempem terus atau hancur oleh tekanan atau apa, ya sudah, sorry itu Anda masuk comberannya Anda kerupuk gitu ya, nggak akan diambil lagi. Nah, sekarang middle manager ini opportunity untuk kita bisa menunjukkan justru bahwa saya di posisi middle, saya bisa lari ke atas, saya bisa lari ke bawah, saya bisa lari ke samping kanan kiri, saya punya kapasitas, saya punya akses, saya punya ilmu, saya punya kemampuan. Ini luar biasa. Nah, middle manager yang mampu meng-create itu tadi, mencoba mengkombinasi semua pengetahuan tadi, kemudian mencoba mendekati ke atas, ke bawah, dan middle manager yang punya ilmu tentang empathy ini tadi, punya ilmu tentang bagaimana saya berinteraksi dengan si boomers, bagaimana saya berinteraksi dengan milenial, bagaimana saya berinteraksi dengan sesama teman saya sendiri, dan dibuat menjadi satu orkestra yang harmoni itu ya, yang lagunya, suaranya tuh enak dengar siapapun yang dengar. Maka Anda akan jadi luar biasa. Itu tantangannya, Mbak Astuti. Ya, makasih Pak Sandi. Ini ada Ibu Noviana. Silakan Ibu. Silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Pak, saya mau tanya Pak, di Noviana. Jaya ini kan banyak generasi ya, dari baby boomer sampai Gen Z kan ada Pak. Saya mau tanya masalah generation concern nih, masalah penggantian posisi kepemimpinan. Kan sekarang kan di Jaya kan masih banyak baby boomers juga. Seharusnya kan itu kan yang kandidat menggantikan itu kan adalah generasi Gen X ya Pak ya. Seharusnya kan mereka kan sudah ahli lah di bidangnya seperti itu. Cuman bagaimana kalau di satu perusahaan yang seperti Jaya ini banyak generasinya itu ternyata kandidat penggantinya itu dia tuh kurang kompeten Pak, kurang kompeten di bidangnya, dan sedangkan yang berkompeten itu di generasi di bawahnya, mungkin di milenial atau di Gen Z. Cuman ya itu dilihat dari masa kerjanya kan, kalau Gen X kan dia sudah lama lah, sudah loyal lah dengan perusahaan, tapi ya kurang berkompeten. Nah itu sebenarnya kalau di perusahaan itu pertimbangannya seperti apa Pak? Apakah tetap dipilih orang yang kurang berkompeten tapi sudah lama, atau memang yang dia belum lama masa kerjanya, belum selama generasi atasnya, maka terlihat memang dia punya kompetensi untuk memimpin itu gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Noviana. Ini pertanyaan yang sensitif. Oke, Bu Noviana, dan ini terus terang bukan cuma di Jaya Beton, di banyak perusahaan pun terjadi. Jadi ada di slide saya tadi juga saya sampaikan kan, awas loh, bom waktu itu ada. Bom waktu ketika key position, orang-orang di boomers, mereka sudah mulai pergi. Entah mereka pensiun, entah mereka memang sudah waktunya untuk tidak di situ lagi. Mungkin mereka diangkat jadi staf ahli menteri atau apa, kan bisa aja kan, gitu ya. Akhirnya mereka nggak bisa di situ lagi. Penggantinya ternyata tidak seperti yang kita expect gitu ya. Wah ini gimana nih? Bahaya. Ya memang ini hal yang dari saya sampaikan tadi di bom waktu tadi. Saya mohon maaf Bu Noviana, saya nggak berani masuk ke dalam dapur ya internal di Jaya Beton. Saya hanya bisa sharing apa yang menjadi pengalaman saya sendiri saja. Ya. Gini, jadi kejadian ini bukan cuma di Jaya Beton, bahkan di perusahaan-perusahaan saya masuk kemarin pun juga terjadi sama. Jadi antara orang yang di atas dan yang di tengah-tengah, ada yang di bawah. Ternyata yang di tengah-tengah ini nggak bisa catch up ekspektasi.
ada yang kurang atau apa. Ada 2 hal waktu saya dulu pernah sempat melakukannya, dan ada yang gagal juga, ada yang berhasil juga ya. Ini kembali ke policy management lah nantinya. Ada yang saya agak paksakan untuk dia coba untuk handle posisi dengan tandem dengan boomers. Jadi boomers yang ada mengikuti beberapa waktu, kemudian dia diberikannya secara bertahap, kemudian proses itu berjalan seiring waktu, akhirnya dia bisa bisa perform lah di sana. Baru kita lepas. Tapi ada juga saya yang gagal, kemudian sudah kita lakukan begitu, ternyata ya memang kapasitasnya nggak segitu ya, jadi agak susah untuk kita bisa expect dia seperform pendahulunya, itu agak susah. Malah saya punya yang di bawahnya yang lebih muda, yang jauh lebih agile, lebih cepat untuk nangkep, lebih bisa mengkondisikan diri, dan ternyata dia sangat supel istilahnya, sangat supel, bisa masuk kemana-mana. Gitu. Akhirnya yang terjadi adalah yang senior tadi saya berikan pekerjaan fungsi yang lain yang memang menjadi ekspertisnya beliau. Kemudian yang muda tadi yang saya coba angkat untuk posisi yang lebih tinggi. Semua pasti akan ada risiko, ya, pasti ada risiko. Tapi kalau risiko itu sudah dikomunikasikan di depan, dan saat risiko itu terjadi, semua pihak yang sudah dikomunikasikan di depan tadi akan tahu ini risiko ini akan terjadi, sehingga mereka akan supporting gimana caranya impact negatif dari risiko itu bisa diminimalisir. Ya. Ini terus terang akan butuh keterlibatan dari semua pihak, pengertian dari semua pihak, bukan cuma pengertian dari si anak muda yang harusnya dia bisa naik di posisi itu, bukan cuma pengertian dari si orang yang di tengah-tengah yang harusnya wah ini kalau urut kacang jatah saya ini harusnya kan, itu juga harus ada pengertian juga dari si boomer supaya dia spending waktu sedikit lagi untuk segera mentransfer knowledge. Atau mungkin sekarang nih, wah ternyata masih punya waktu kok Pak, 5 tahun lagi masih bisa. Nah ini udah 5 tahun tuh pendek banget ya. Sekarang ayo segera di transfer knowledge. Buatlah bahwa tanggung jawab untuk membuat si pengganti ini se-capable orang yang diganti, itu menjadi tanggung jawab orang yang diganti juga. Ada kontribusi orang yang diganti. Bapak sebagai pemimpin yang baik adalah mempersiapkan pemimpin berikutnya. Ajak semuanya rangkul di situ. Yang tadi sampaikan, empati harus jalan, paham posisinya, dan kita coba sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata ada kesalahan. Kesalahannya dihitung oleh top management. Dilihat apakah kesalahan ini acceptable atau tidak acceptable. Di situ nanti akan diambil keputusan-keputusan lebih lanjut. Wah, nggak usah deh Pak, saya nggak mau ambil risiko mencoba dulu, atau saya mau langsung ini aja, kasih ke yang lebih junior. Ya, itu juga bagian dari risiko yang harus disepakati semua pihak di awal. Ya, setiap kali pengambilan keputusan, tolong libatkan semua stakeholder untuk terlibat di awal. Sehingga pada saat risiko itu muncul, semua stakeholder sudah merasa, oke, ini memang risiko yang sudah dikomunikasikan di depan, ayo kita minimalisir impact negatifnya. Kira-kira itu sementara ini yang bisa saya sampaikan, Bu Noviana, semoga bisa membantu dan menginspirasi. Terima kasih. Bu Mutiara, ada raise hand, silakan Mutiara. Iya, X maupun milenial, kita kan harus ada yang namanya regenerasi. Nah, rata-rata anak milenial dan generasi yang Z ini itu suka pindah-pindah kerjanya dikit, jadi berpindah mencak. Jadi kayaknya untuk kerja di sini tuh kayaknya susah untuk menetap untuk jangka waktu yang lama. Nah, sebagai misalkannya saya dari generasi milenial ataupun atasan saya dari generasi baby boomers atau generasi itu bagaimana cara mempertahankan dengan sikap
sikap atau enggak tingkah laku dari generasi ini gitu, gimana caranya Pak? Ya, ya itu selalu terjadi di mana perusahaan juga sama. Karena itu memang ciri khasnya Gen Z dan milenial memang begitu. Mereka bukan orang yang seperti saya zaman dulu atau orang tua saya zaman dulu kerja di satu perusahaan terus sampai pensiun ada di situ. Memang untuk mereka itu udah bukan zamannya mereka lagi. Gitu ya. Mereka akan melihat boomer banget sih lu, gitu kan. Gitu. Mereka akan bilang gitu. Jadi memang secara nature mereka memang begitu mutiara. Mereka akan pindah sini, mencrok sana, mencrok sini dan sebagainya. Challenge-nya untuk kita adalah menjaga supaya mereka selama mungkin ada di perusahaan kita. Karena kita udah spending investasi ke mereka, kan? Udah trainingin mereka, udah ajarin mereka, udah diajarin segala macam, atau kabur gitu kan. Ngeselin kan ya gitu ya. Tapi ya terus kita harusnya introspeksi loh, kenapa mereka bisa kabur. Mereka kabur itu ada dua penyebabnya. Pertama, karena lemnya di internal kurang kuat. Yang kedua, karena daya tariknya di luar lebih kuat. Itu aja masalahnya orang kenapa kabur. Nah, kalau kita nggak bisa mengantisipasi tarikan dari luar yang lebih kuat, ya kita harus kuatkan lemnya di dalam. Supaya mereka agak lebih lama di sini. Agak lebih lama. Agak itu artinya misalnya yang prediksi kita 2 tahun dia akan di sini, paling nggak 5 tahun lah dia stay di sini. Wah 5 tahun Pak, wong kita tuh sekarang di sini rata-rata bisa 15 tahun maksudnya. 5 tahun nggak acceptable Pak, kita nggak bisa dengan 5 tahun. Bu, kondisi sekarang ini seperti itu. Jadi apa boleh buat? Ini kita harus berubah. Nggak bisa lagi seperti zaman dulu. Orang 15 tahun, 20 tahun. Nggak. Anak-anak zaman sekarang 5 tahun, 8 tahun itu udah extraordinary itu 8 tahun. Ya. 5 tahun itu udah top manajemennya, bisa menjaga Anda 5 tahun. Tapi selama 5 tahun atau 2 tahun mereka gabung di perusahaan di Jaya Butter, itu mereka memberikan kontribusi yang maksimal. Itu yang harus dijaga. Mereka cuma sebentar, nggak apa-apa. Tapi selama 2 tahun mereka itu, kontribusi mereka benar-benar maksimal dan memberikan sesuatu yang signifikan. Nah, contoh saya tadi, saya sudah bisa membuat satu proyek, sumbangan dari milenial juga, menjamin kawasan saya, kawasan industri saya, kering kerontang, di mana yang lainnya tenggelam. Itu cuma kontribusi mereka 2 tahun lebih kurang. Tapi itu signifikan dibandingkan orang-orang yang sudah ada di situ 12 tahun. Tapi yang di kan jadi lain kan. Oke lah, satu sisi kita agak kesal juga orang-orang ini cepet banget sih pindah mulu kan. Tapi ya memang nature-nya seperti itu. Nggak apa-apa, selama mereka ada di sini, mereka kasih sesuatu yang signifikan, kontribusi yang maksimal untuk perusahaan. That's enough. Kira-kira itu Bu Mutiara, saran saya. Nggak bisa melawan nature Bu, kita bisanya hanya beradaptasi, mengkondisikan, memberikan semaksimal mungkin kita bisa untuk perusahaan. Kira-kira itu Bu. Terima kasih. Mbak Ida, Bu Mbak Siti, silakan. Bapak dan Ibu, waktu kita sudah lewat 5 menit, tapi saya buka satu kesempatan untuk bertanya jikalau ada dari Bapak dan Ibu. Jikalau tidak ada, maka kita akan akhirin sesi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Sandi Wiwanto yang hari ini berkenan berbagi pengalaman dengan kita. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya di sini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberi tambahan pengetahuan kita semua. Salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu di pertemuan besok. Selamat pagi. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Saya hanya Mbak Suti, Ida, Pak Anton. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Teman-teman dari Jaya Beton. Ya, terima kasih Pak Anton. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu besok di jam yang sama.